Bab 40, siapa yang memberi Anda keberanian? Little Yuan Er melompat dari Wizard dan datang ke depan Ye Tianxin, hanya untuk menemukan kakak perempuannya agak aneh. Dia melihat ke atas dan ke bawah sebelum berbicara dengan terkejut, di mana basis kultivasi Anda? Hancur, kata Ye Tianxin dengan sedih. Hancur? Lalu kenapa kamu masih begitu galak? Adik kecil, ini adalah pekerjaan tuanmu yang terhormat. Dengarkan aku, jika dia terus seperti ini, cepat atau lambat dia akan mendorong kalian semua ke dalam jurang. Dia sudah tua. Berapa lama lagi dia bisa melindungimu? Ye Tianxin terus mengipasi api. Saya tidak akan mempercayai Anda. Anda adalah pengkhianat. Melayani Anda dengan benar untuk menghancurkan basis kultivasi Anda. HMPH. Yuan Er kecil membuat wajah. Melihat itu, alis Ye Tianxin sedikit berkerut. Sejak kapan Little Junior Sister begitu tunduk pada hal yang lama? Obat apa yang dia berikan padanya? Lihat dia sekarang, adik kecil, dia seperti orang tua biasa. Percayalah padaku dan tampar dia. Meskipun Ye Tianxin telah kehilangan basis kultivasinya, dia bisa merasakan bahwa keadaan Luyo saat ini sama sekali berbeda dari itu sekarang. Dengan kata lain, obat rahasia yang tidak dikenalnya telah kehilangan efeknya. Little Yuan Er tercengang. Dia mendengus dan berkata dengan marah, "Bah, aku tidak akan mendengarkan pengkhianat." Dia tidak berani menyerang tuannya bahkan jika itu hanya untuk latihan. Di sisi lain, Luyo melihat ke langit dan menemukan bahwa sudah hampir waktunya. Tuan, saya telah mengirim ayah saya kembali ke kediamannya bersama Wizard. Kita bisa pergi sekarang, kata Yuan Er kecil tersenyum. Lebih baik demikian, karena tambahan orang akan menjadi beban. Luyo senang bahwa Yuan Er melepaskan kesempatan untuk bersatu kembali dengan orang tuanya dan kembali untuk mendukungnya. Dia adalah yang paling teliti dari 9 muridnya. Ayo pergi, dia melambai dan berkata, bertindak seolah-olah dia telah melupakan Ye Tianxin. Pada saat itu, Wizard meraung keras. Gunung legendaris itu seperti raja di hutan. Ketika muncul, semua burung dan hewan harus merangkak dan mengalah. Namun, ia berlutut dengan patuh di samping Luyo dan membiarkannya naik ke punggungnya. Hanya pada saat inilah Ye Tianxin menemukan bahwa binatang itu adalah tunggangan legendaris. Kapan tunggangannya berubah menjadi Wizard? Sebelum dia bisa mengetahuinya, bagaimanapun, Yuan Er kecil telah menangkapnya dan melompat ke punggung Wizard. Selanjutnya, gunung itu menginjak ringan di udara dan terbang ke angkasa. Penggarap memiliki akses tidak terbatas ke Gunung Pengadilan Emas karena perisai belum diperbaiki. Ada pembudidaya di mana-mana. Mereka berada di kaki gunung, di gazebo di tengah gunung, dan di tangga yang menuju ke Evil Sky Pavilion. Tidak ada orang di sini. Atau timur. Barat juga sama. Ini aneh. Di mana penjahat Golden Chour Mountain bersembunyi? Teruslah mencari. Tuan Tetua berkata kita harus menemukan Ji Tiandao dan Ming Xiin hari ini. Di hutan dan langit, para pembudidaya mencari 2 pria dengan pedang di tangan mereka. Selain sekte benar, banyak pembudidaya dari sekte pedang surgawi membantu juga. Seluruh gunung berantakan. Di dalam pavilion langit jahat. Tetua dari sekte adil, Fang Jinshan, duduk di kursi sambil menatap dengan mata cerah ke Duan Musheng, yang diikat dengan rantai. Di kiri dan kanannya berdiri 3 kultivator pengadilan ilahi yang juga memelototi Duan Musheng. Ini adalah murid ketiga dari penjahat lama yang ditakuti semua orang. Mereka tidak akan menangkapnya jika dia tidak terluka. Duan Musheng, selama kau memberitahuku keberadaan penjahat tua itu, aku akan mengampuni hidupmu, kata Fang Jinshan dengan suara yang dalam. Duan Musheng berkata dengan tidak setuju, Fang Jinshan, kamu mengaku sebagai kultivator yang benar, tetapi kamu memanfaatkan situasi genting saya. Jika kamu punya nyali, lepaskan saya dan kita akan bertarung 300 putaran dengan adil. Fang Jinshan mendengus dingin dan berkata, aku tidak percaya kamu masih begitu sombong ketika terluka. Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk melawanku? Bahkan penjahat tua itu harus bersembunyi di lubang seperti tikus ketika aku sampai di sini, belum lagi kamu. Duan Musheng tertawa mengejek. Dia sepertinya teringat sesuatu tiba-tiba, dan dia berkata, bahkan saudaramu Duta Fang harus menundukkan kepalanya dengan hormat ketika dia melihatku. Bam! Dia mengangkat kedua tangan dan memblokir pukulan. Darah dan ki mendidih sementara rasa sakit membasuhnya. Fang Jinshan tertawa saat dia melihat Duan Musheng yang basah kuyup.
Kamu pikir kamu siapa? Bagiku, kamu hanyalah seekor anjing tanpa tuannya. Katakan padaku keberadaan penjahat tua dan Ming Xin. Kalau tidak, hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematianmu. Para pembudidaya di sebelahnya menghunus pedang mereka. Duan Musheng tidak bisa bergerak karena terluka dan diikat, tetapi kebanggaan pada tulangnya tidak bisa ditekan hanya dengan luka daging. Dia tertawa riang dan berkata, kamu boleh mencoba dan menyerangku. Kamu terlalu sombong. Fang Jinshan meremukkan sandaran tangan kursi dengan satu tangan. Dia akan menyerang ketika salah satu pria di sampingnya buru-buru berkata, kamu tidak bisa melakukan ini, Tuan Tetua. Kita tidak bisa membunuh penjahat ini. Target kami adalah Evil Sky Pavilion dan penjahat tua. Tuan pemimpin sekte mengatakan bahwa dia ingin mereka hidup. Tolong pikirkan 2 kali, Tetua Fang. Balas dendam adalah hidangan yang paling enak disajikan dingin. Fang Jinshan mencoba membalas dendam saudaranya dengan membunuh Duan Musheng sekarang. Dia memutar matanya dan berkata, kamu tidak akan bahagia terlalu lama. Karena pemimpin sekte tidak membiarkan aku membunuhmu. Baik. Tentunya kamu belum merasakan perasaan di penjara bawah tanah tanpa harapan untuk melihat sinar matahari besok, kan? Swos! Seorang pembudidaya terbang ke Evil Sky Pavilion dengan pedang terbang. Elderio! Para pembudidaya di kiri dan kanan Fang Jinshan menangkupkan tinjunya padanya. Fang Jinshan hanya menatapnya ke samping dan berkata, Yo Jifeng, senang kamu datang sekarang. Sudahkah kamu menemukan di mana Ming Xin? Yo Jifeng membungkuk dan berkata, Tetua kedua, saya telah memerintahkan seluruh gunung untuk digeledah, namun sejauh ini tidak ada yang ditemukan. Tidak ada? Kamu dan aku melihat dengan mata kita sendiri bahwa Ming Xin terluka parah. Aku tidak percaya dia bisa melarikan diri terlalu jauh dengan luka-lukanya. Aku ingin kamu menemukannya. Saya juga berharap bisa menemukannya secepat mungkin. Aku hampir lupa. Penjahat tua itu membunuh Luo Changfeng, pemimpin sekte pedang surgawi dan juga gurumu yang dihormati. Yo Jifeng memaksakan senyum saat dia mengangguk dan berkata, dengan tetua kedua di sekitar, mereka tidak bisa melarikan diri. Fang Jinshan menepuk bahu Yo Jifeng dan berkata, meskipun kamu berasal dari sekte pedang surgawi, kamu sangat patuh. Kamu lebih bijaksana daripada mereka. Kau menyanjungku, tetua kedua. Bagus sekali. Sekarang, saya perintahkan Anda untuk menginterogasi Duan Musheng dengan siksaan. Fang Jinshan menunjuk ke Duan Musheng. Ini. Fang Jinshan tertawa saat melihat Yo Jifeng ragu-ragu. Tidak heran sekte pedang surgawi tidak menginginkanmu. Kamu hanya seekor anjing yang telah kehilangan tuannya. Aku tidak tahu apa yang dilihat pemimpin sekte dalam dirimu dan mengapa dia menjadikanmu seorang penatua. Keluar dari sini. Dia mendorong Yo Jifeng menjauh saat dia mengangkat kaki dan menendang. Duan Musheng memblokir tendangan dengan kedua tangan dan mundur beberapa langkah lagi. Kamu masih bisa melawan? Fang Jinshan bingung saat dia perlahan mengangkat tangan, memanggil energinya kali ini. Sebagai ahli puncak pengadilan ilahi, dia memiliki kekuatan yang luar biasa seperti saudaranya Du Tafang. Saat itu, segumpal aura keberuntungan menyelimuti awan di utara gunung pengadilan emas. Penggarap yang mencari di gunung dan terbang di udara dengan pedang terbang semua memandanginya. Apa itu? Itu gunung legendaris. Seorang ahli yang maha kuasa ada di sini. Beritahu para tetua. Seharusnya ahli yang benar yang datang untuk mendukung kami. Sesepuh dan murid dari sekte lurus berhenti mencari dan menatap ke langit. The Wizard mengeluarkan raungan dalam yang menggema di seluruh gunung, dan itu segera diikuti oleh suara tua tapi kuat. Siapa yang memberimu keberanian untuk melewati gunung pengadilan emasku?